Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Nah, kali ini adalah pertemuan pertama kali kita pada mata kuliah sosiologi olahraga. Dan ini juga topik pertama kita pada mata kuliah sosiologi olahraga, yaitu mengenai pengertian sosiologi dan antropologi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, perkenalkan saya Odi Parnanda Rizky untuk unit kerja saya di program studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi olahraga. Nah, berhubungan dengan sosiologi olahraga, ini pada topik yang pertama ini kita membahas mengenai pengertian sosiologi dan antropologi. Nah, ini tentunya kedua ilmu ini sudah tidak asing terdengar di telinga teman-teman sekalian ya. Oke, mungkin di bangku sekolah teman-teman sekalian sudah mengetahui dan mengenal apa itu sosiologi, kemudian apa itu antropologi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan pengertian sosiologi dan antropologi. Teman-teman sekalian, untuk topik pertama ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah terkait apa itu sosiologi olahraga. Nah, kemudian apa itu antropologi dan apa itu antropologi olahraga. Kemudian antara sosiologi dan antropologi ini tentunya memiliki beberapa perbedaan. Nah, nanti akan kita bahas juga perbedaan sosiologi dan antropologi. Selanjutnya, untuk pengertian sosiologi antropologi olahraga juga akan kita bahas nanti. Ya, dan yang terakhir kita akan menyimpulkan terkait pembahasan kita pada topik yang pertama ini. Oke, untuk yang pertama yaitu kita harus tahu apa itu sosiologi ya. Nah, untuk sosiologi itu sendiri secara etimologi terbagi dari dua kata. Di antaranya ada sosios dan logos. Untuk sosios ini memiliki arti kawan atau teman ya. Kemudian untuk logos itu memiliki arti ilmu pengetahuan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sosiologi ini adalah ilmu tentang teman atau kawan. Atau bisa juga dikatakan sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui juga bahwasanya sosiologi ini pertama kali diungkapkan oleh seorang ilmuwan sosial ya, atau biasa disebut dengan Bapak Sosiologi, yaitu Auguste Comte. Beliau mengemukakan pendapat terkait pengertian dari sosiologi itu di buku yang berjudul Cours de Philosophie Positif ya pada tahun 1798
sampai dengan 1857. Nah, ada beberapa ilmuwan sosial mengemukakan pendapat mereka terkait pengertian sosiologi yang tentunya memiliki beberapa macam arti ya. Oke, untuk yang pertama ini ada menurut Sumarjan dan Sumardi. Nah, mereka ini mengemukakan bahwasanya sosiologi adalah struktur sosial ya, yang merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok. Nah, yaitu diantaranya ada kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial. Kemudian ada lembaga-lembaga sosial. Selanjutnya ada kelompok sosial serta lapisan sosial. Selanjutnya, Mayor Polak juga mengemukakan pendapatnya terkait sosiologi. Nah, Mayor Polak ini adalah salah seorang ilmuwan sosial juga ya, teman-teman sekalian. Beliau mendefinisikan beberapa pengertian terkait sosiologi. Nah, yang pertama, sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sosiologi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, beliau juga memukakan bahwasanya sosiologi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan ya yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik secara formal maupun material ya, baik statis maupun dinamis ya. Nah, itu tadi merupakan definisi yang dikemukakan oleh Mayor Polak pada tahun 1979 ya. Selanjutnya ini ada juga ilmuwan sosial ya, menurut Bapak Sukanto ya. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk di dalamnya ada perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, teman-teman sekalian, bahwasanya sosiologi itu secara singkat adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya, dan perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat itu juga dipelajari di ilmu sosiologi. Ya. Nah, selanjutnya selain sosiologi, ini ada ilmu antropologi. Nah, sama ini teman-teman, untuk antropologi ini secara etimologi itu terbagi menjadi dua kata ya. Di antaranya ada antropos, kemudian ada logos. Nah, untuk antropos ini sama manusia artinya. Kemudian logos itu adalah sense atau study atau bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Itu logos ya. Nah, jadi antropologi ini bisa dikatakan ilmu yang membahas tentang manusia ya, baik itu pekerjaannya ataupun perilakunya. Selanjutnya, antropolog juga tertarik pada semua aspek spesies manusia ya dan perilaku manusia itu sendiri. Nah, baik itu di semua tempat ataupun di setiap saat ya, mulai dari asal, kemudian evolusi spesiesnya, kemudian melalui peradaban prasejarahnya hingga ke situasi pada saat seperti sekarang ini ya. Kemudian ada ilmuwan sosial juga ya, yaitu David Hunter. Beliau mendefinisikan bahwasannya antropologi itu adalah ilmu yang lahir dari keinginan tahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia ya. Oke, kemudian ada Kunjaraniknat. Beliau juga mendefinisikan bahwasannya sosiologi itu adalah
ilmu yang akademikal, kemudian ilmu yang mempelajari masyarakat dan kebudayaan ya. Nah, kebudayaan di sini adalah kebudayaan primitif dalam tingkatan sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Nah, ilmu antropologi ini salah satu ilmu praktis yang mempelajari masyarakat ya dan kebudayaan-kebudayaan suku bangsa dan masyarakat masa kini yang kompleks. Nah, selain itu juga menurut beliau ilmu antropologi itu adalah sebagai ilmu tentang makhluk manusia pada umurnya dan manusia dalam keberagaman masyarakat suku bangsa. Kemudian selain kunjara ningrat ya, sini bisa kita lihat ya teman-teman, Simon Coleman dan Helen Watson juga mendefinisikan antropologi sebagai kajian tentang manusia dan masyarakat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang sedang berkembang maupun yang sudah punah. Nah, ini saya beri contoh ya. Teman-teman bisa melihat ke gambar ini ya. Nah, gambar ini adalah gambar tim sepak bola wanita Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman sekalian. Gambar ini menunjukkan bahwa situasi para pemain yang akan bertanding ya. Nah, di sini bisa dilihat mereka ini terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan ras yang berbeda. Namun digabungkan dalam satu forum atau satu klub ya untuk bertanding di pertandingan sepak bola wanita ya. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut ya merupakan salah satu contoh yang dipelajari di dalam antropologi. Nah, jadi itulah guna ilmu antropologi itu untuk mempelajari perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, nah, baik itu suku, agama, bahasa, dan ras yang berbeda. Nah, dari definisi antropologi tersebut, maka dapat kita simpulkan ya, teman-teman sekalian, bahwasanya antropologi itu merupakan sebuah ilmu ya, yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan. Di antaranya cara-cara mereka berperilaku, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang tentunya dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, saya rasa sudah jelas ya untuk pengertian sosiologi dan antropologi. Nah, jika sudah jelas, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada perbedaan antara sosiologi dan antropologi. Ya. Nah, untuk persamaannya, sosiologi dan antropologi ini adalah sama-sama membahas tentang manusia atau masyarakat. Ilmu yang membahas tentang manusia dan masyarakat. Nah, untuk perbedaannya di sini kita lihat ya. Nah, yang pertama yaitu sosiologi. Jadi sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian untuk antropologi, ilmu yang mempelajari asal-usul manusia, mulai dari zaman purba hingga zaman seperti sekarang ini. Ya, ya saya rasa sudah jelas ya untuk perbedaan antara sosiologi dan antropologi. Nah, di sini juga saya menuliskan bahwasannya sosiologi, antropologi olahraga ini memiliki pengertian ya. Nah, sebelum kita membahas terkait sosiologi, antropologi olahraga, kita harus paham juga apa itu olahraga ya. Nah, di sini saya tuliskan bahwasanya olahraga itu merupakan proses yang sistematik ya. Jadi bisa berupa segala kegiatan atau perilaku yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi baik secara jasmania maupun secara rohania. Sehingga seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dapat melakukan permainan, perlombaan, pertandingan
serta mendapatkan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya, yang tentunya berkualitas dan berdasarkan Pancasila ya. Nah, antropologi olahraga ini mengeksplorasikan bagaimana olahraga membentuk dan dibentuk oleh konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah di mana kita hidup. Ya. Kemudian untuk konsep pendidikan jasmani yang ada di ilmu sosiologi antropologi olahraga ya, ini tentunya konsep pendidikan jasmani ini terfokus pada proses sosialisasi atau pembudayaan lewat aktivitas jasmani ya, baik itu berupa permainan ataupun olahraga ya. Nah, proses sosialisasi berarti pengalihan nilai-nilai budaya perantara belajar merupakan pengalaman gerak yang bermakna ya, dan memberi jaminan bagi partisipasi dan perkembangan seluruh aspek kepribadian peserta didik. Nah, perubahan terjadi karena keterlibatan antara peserta didik dan guru ya. Nah, di sini peserta didik sebagai aktor atau pelaku ya, melalui pengalaman dan penghayatan secara langsung dalam pengalaman gerak. Sementara guru sebagai pendidik ya, yang berperan sebagai pengarah atau yang menginstruksikan ya, agar kegiatan yang lebih bersifat pendewasaan itu tidak meleset dari pencapaian tujuan yang diharapkan. Nah, jadi di sini juga kita lihat ya teman-teman, bisa kita simpulkan bahwasanya sosiologi antropologi olahraga itu merupakan suatu kegiatan ya, yang tentunya kegiatan di kehidupan manusia dalam masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya dan mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan ya, atau cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang tentunya berlaku di masyarakat sehingga dihasilkan pada setiap manusia yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan dan melakukan pembentukan fisik dan mental secara bersama-sama. Saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman untuk pengertian sosiologi antropologi olahraga. Nah, dari materi topik satu ini yang barusan kita bahas ya, tentunya kita dapat menyimpulkan di topik satu ini bahwasanya salah satu masalah terpenting ya dalam sosiologi antropologi olahraga adalah bagaimana seseorang itu bersosialisasi ya atau berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, pendidikan jasmani dan olahraga sebagai salah satu sarana pendidikan di masyarakat ya, baik itu olahragawan ataupun manusia. Nah, individu untuk memberikan suatu pemikiran ya tentang bagaimana cara hidup yang layak dan sehat, baik itu sehat jasmani ataupun rohani dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kemudian sosiologi mengajarkan sebaiknya lebih bersifat interaksi dengan lingkungan. Nah, di sini jelas ya, sosiologi itu mengajarkan bahwasanya interaksi antara manusia dengan manusia yang lain itu harus dilakukan di lingkungan tersebut ya. Nah, tindakan lebih baik dari kata-kata. Nah, ini ilmu sosiologi juga menjelaskan bahwasanya tindakan itu lebih baik daripada kata-kata ya. Kemudian nilai sosial itu beraneka ragam, termasuk loyalitas, kebajikan, kehormatan, kebenaran, respek, keramahan, integritas, keadilan, kooperatif, dan mudah berinteraksi dengan masyarakat. Nah, saya rasa sudah cukup jelas ya, teman-teman sekalian, untuk kesimpulan yang sudah saya tampilkan pada topik satu, yaitu pengertian sosiologi dan antropologi olahraga.
Nah, saya rasa cukup ya teman-teman untuk topik satu ini ya. Ini nanti bisa teman-teman pelajarin juga di rumah ya. Nah, mungkin kita akan bertemu di topik-topik selanjutnya ya. Yang mana untuk mata kuliah sosiologi olahraga ini masih saya yang mengampunya. Ya. Mungkin saya rasa cukup atas perhatiannya dan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.